Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar menggambar dan render gelas atau mug 3D menggunakan aplikasi AutoCAD. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini gambar gelas dan tatakannya. Kemudian setelah kita render, hasilnya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya jelaskan settingan AutoCAD yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan tampilan workspace 3D modeling. Kemudian saya mengaktifkan OSnap, AutoSnap, dan Ortho Mode. Kemudian view yang saat ini saya gunakan adalah front, atau kita akan gambar mug ini dari pandangan depan. Sekarang kita mulai menggambar. Kita aktifkan perintah line. Kemudian kita klik titik awalnya, misalnya di sini. Kemudian kita buat garis lurus ke kanan. Ini pasti lurus karena orto aktif. Kita ketik panjangnya 36 mili, ketik 36, enter. Kemudian kita buat garis ke bawah, panjangnya 5 mili, ketik 5, enter. Kemudian ke kanan 4 mili, ketik 4, enter. Kemudian ke atas, panjangnya 95 mili, ketik 95, enter. Saya perkecil. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan garisnya, kita aktifkan lagi perintah line, kita mulai dari ujung garis ini. Kita klik, kemudian kita buat garis ke kiri 4 mili, ketik 4, enter. Kemudian kita buat garis ke bawah 86 mili, ketik 86, enter. Kemudian ke kiri 36 mili, ketik 36, enter. Kemudian kita sambung ke garis bawahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita gambar profil gagangnya. Kita aktifkan lagi perintah line, kemudian kita tahan tombol shift dan klik kanan. Kita pilih from. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita tentukan titiknya menggunakan sistem koordinat relatif. Kita ketik add -3, -8. Jadi akan kita mulai titiknya, jaraknya -3, -8 dari titik referensi ini. Kemudian kita enter, nah garisnya mulai dari sini. Kemudian kita buat garis lurus ke kanan 30 mili, ketik 30, enter. Kemudian ke bawah 50 mili, ketik 50, enter. Kemudian kita klik di titik endpoint di sini. Nah, ini garisnya gerak-gerak karena orto aktif. Kita matikan ortonya supaya garisnya bisa bergerak bebas. Kita klik endpointnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat radius menggunakan perintah fillet. Kita ketik F, kemudian enter. Kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya 15, ketik 15, enter. Kita buat fillet di sini. Kemudian kita tekan tombol spasi untuk mengulangi perintah. Sekarang radiusnya 30, ketik R, enter, 30, enter. Kita buat radius di sini. Nah, sekarang sketch gagangnya ini kita blok, kemudian kita join, ketik J, enter. Kemudian kita offset, ketik O, enter. Kita offset jaraknya 4 mili, ketik 4, enter. Nah, garis ini kita offset ke kiri. Kemudian kita buat line, kita hubungkan ujung garis ini ke garis bawahnya. Kemudian kita buat juga di bawah menggunakan perintah line dari ujung garis ini ke sini, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong garis yang tidak kita gunakan, ketik TR, enter. Kemudian garis ini dan garis ini kita klik, enter lagi, kemudian kita potong ujungnya seperti ini.
kemudian enter. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat fillet. Kita ketik F, enter. Kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya 1,5, enter. Supaya perintah fillet ini bisa kita gunakan berulang-ulang, kita pilih opsi multiple atau kita ketik M kemudian enter. Kita buat radius di sini, kemudian untuk di sini radiusnya kita ubah. Ketik R, enter, radiusnya kita ubah 3, ketik 3, enter. Kita buat radius di sini. Kemudian radiusnya kita ubah lagi, ketik R, enter. Sekarang radius 5, ketik 5, enter. Kita buat fillet di sini. Kemudian untuk yang atas, di ujung atas ini radiusnya kita ubah lagi. Ketik R, enter. Radiusnya 1,5, enter. Kita buat radius di sini dan di sini. Nah, sekarang profilnya atau sketsnya sudah selesai. Sekarang kita blok semua objek ini, kemudian kita join, kita ketik J, enter. Nah, maka semua garis-garis ini sekarang menjadi 2 polyline tertutup. Ini polyline tertutup pertama, kemudian ini polyline kedua. Ini profil gelasnya, ini gagangnya, begitu. Sekarang kita putar objek ini. Caranya tahan tombol shift, klik scroll mouse dan tahan ya, shift dan scroll mouse-nya, kemudian gerakan mouse seperti ini. Sekarang kita aktifkan perintah revolve. Kemudian kita klik objek ini, klik kanan, enter. Kemudian sumbu putarnya kita klik di endpoint di sini dan endpoint di atasnya. Kemudian kita putar 360 derajat. Bisa langsung kita enter atau ketik 360, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Supaya terlihat 3D, kita bisa ubah visual stylenya ke konseptual. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang gagangnya. Kita aktifkan perintah extrude. Kemudian kita klik sketch gagangnya, kemudian klik kanan, enter. Kita extrude 15 mili, bisa ke kanan atau ke kiri. Kita ketik 15, kemudian enter. Nah, ini ke kiri karena Z-nya ke kiri di sini. Supaya posisinya pas tengah, kita klik gagang ini, kemudian kita move. Kita klik perintah move, kita klik base point-nya sembarang saja, kemudian kita geser ke kanan. Supaya gesernya lurus, kita aktifkan ortho atau ketik F8. Kita geser 7,5 mili, ketik 7,5, enter, atau setengah dari nilai extrude-nya tadi. Sekarang kita satukan dua objek ini. Ini ada dua objek ya, yang ini pertama, ini kedua. Sekarang kita satukan keduanya. Caranya kita klik perintah union atau kita klik tab solid. Di sini juga ada union. Setelah kita klik, kemudian kita blok dua objek ini, kemudian klik kanan. Maka sekarang sudah menjadi satu objek solid. Jika kita seleksi salah satu, keduanya akan terseleksi karena sudah menjadi satu. Nah, di sini pastikan tidak ada gagang yang masuk ke dalam lubang move. Sekarang kita buat fillet supaya lebih bagus hasilnya. Kita klik fillet edge. Kemudian kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya 5, ketik 5, enter. Kita buat di sini. Previewnya seperti itu, kemudian kita enter 2 kali. Selanjutnya kita putar seperti ini. Kita tekan tombol spasi untuk mengulang perintah. Sekarang radiusnya kita ubah, ketik R, enter. Radiusnya 3, ketik 3, enter. Kita buat di sini. Nah, kelihatan ya. Kemudian kita enter 2 kali. Sekarang kita ulangi lagi perintah fillet edge-nya. Tekan tombol spasi untuk mengulang perintah. Radiusnya kita ubah, ketik R, enter. Radiusnya 1,5, ketik 1,5, enter. Kemudian kita pilih opsi chain
atau ketik C kemudian enter. Kita buat fillet di sini. Kelihatan ya. Kemudian di bawah di sini. Kemudian di sini. Di semua tepian gagang ini, gagang mug yang belum terfillet. Kemudian di atas sini dan di sini. Nah, jika semuanya sudah terseleksi, kita enter 2 kali. Nah, seperti ini. Ini mugnya sudah jadi. Sekarang kita ubah view-nya ke top atau pandangan atas. Sekarang kita buat tatakannya menggunakan perintah silinder. Atau bisa juga kita klik tab home, kemudian di sini juga ada perintah silinder. Kita mulai membuat silinder dari titik center mug di sini. Nah, ini titik senternya. Ini tidak akan ketemu titik center kalau ortho tidak aktif. Kita klik. Kemudian diameternya kurang lebih segini. Kira-kira saja kita klik. Kemudian ketinggiannya ketik 5, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini mugnya tembus ke bawah. Jadi kita move dulu. Di sini visual control kita ubah ke front. Nah, seperti ini. Kemudian mugnya kita blok. Kita aktifkan perintah move. Base point-nya kita klik sembarang saja. Kemudian kita geser ke atas. Ini pergeserannya atau perpindahannya pasti lurus karena ortho aktif. Kurang lebih seperti ini. Kita pindah. Yang penting tidak menembus ke bawah ya. Kemudian kita fillet lagi tatakannya. Kita aktifkan perintah fillet edge. Radiusnya masih seperti tadi 1,5. Kita klik di sini. Kemudian kita enter 2 kali. Nah, sekarang kita tentukan materialnya. Kita ketik rmat, enter. Kemudian kita tentukan materialnya. Kita seleksi mug ini. Kita pilih materialnya wall paint atau cat tembok. Walaupun ini bukan tembok, tapi karena kita ingin warnanya saja. Di sini kita pilih beige. Klik kanan assign to selection. Teman-teman bisa pilih yang lain ya, tidak harus sama. Kemudian untuk tatakannya di sini kita beri warna kayu. Kita klik wood. Kemudian kita pilih misalnya birch. Klik kanan assign to selection. Nah, sekarang kita render. Kita posisikan gelas dan tatakan ini kurang lebih seperti ini. Bebas lah. Nah, kemudian kita klik tab visualize. Kita expand render. Kita klik render environment and exposure. Kemudian environment kita klik on. Background kita klik. Di sini non kita ubah menjadi solid. Colornya kita klik. Di sini kita tarik ke atas sampai luminansi 90 atau bisa juga kita ketik di sini 90, enter. Kemudian kita klik OK. Ini kita close. Kemudian render to size-nya kita pilih 3300 x 2550 px atau jika ini terlalu berat bisa pilih yang lain. Kemudian kita klik render. Kita tunggu sampai proses render selesai. Nah, setelah kita render hasilnya seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu tutorial cara menggambar dan render mug 3D menggunakan aplikasi AutoCAD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.